Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, salah satunya yaitu nikmat kesehatan, serta sholawat salam tercurahkan kepada manusia satu-satunya yang paling mulia, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjumpa kembali di program acara Hikmah Kamilah, memperindah nafsani dan rohani, dengan saya Abu Jimmy, dan alhamdulillah ada Pak Kiai bertemu kembali. Pak Kiai, bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat-sehat Ustadz Jimmy. Sebaliknya Ustadz Jimmy, bagaimana Ustadz Jimmy? Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Jadi saya seperti biasa akan membacakan salah satu komentar dari subscriber Pak Kiai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Kiai. Monggo. Hukum menghilangkan nyawa seseorang secara agama adalah dosa, dan bagaimana hukumnya seorang penjagal atau algojo yang ditugaskan oleh negara untuk menghukum mati? Apakah algojo tersebut tetap dihukumi berdosa atau bagaimana Pak Kiai? Iya. Monggo. Ya memang membunuh, meniadakan, menghilangkan nyawa secara umum itu dosa. Di dalam Al-Quran juga jelas. Tapi perlu kita pahami. Coba kita ambilkan salah satu ayat yang ada di surah Al-An'am ayat 151. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa la taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Di dalam ayat ini Allah mengharamkan 4 perkara. Pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Itu hukumnya musyrik haram. Alla tusyriku bihi syai'a. Laknya la lin nahyi. An-nahyu yadullu litahrim konon ala ahli ilmu usul fikih. Berarti dalam qadiyah alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengannya, ini yang namanya syirik hukumnya haram. Nah, bagaimana praktek syirik itu? Praktek syirik itu kita menyekutukan sesuatu dengan Allah. Kita membandingkan atau kita menjadikan Tuhan selain Allah. Itu namanya syirik. Contoh yang gampang itu kita mempercayakan hidup kita kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Ini yang dilarang. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Kalau kita sebagai mukmin, insya Allah tidak. Karena mukmin itu persyaratan mukmin adalah punya iman. Orang yang punya iman namanya mukmin. Setelah punya iman disebut mukmin, ada i'timan ilallah, mempercayakan dirinya kepada Allah. Ketika seseorang itu sudah semuanya dipercayakan kepada Allah, itu tidak terjadi syirik. Itu namanya takwa mujarradus syirki. Punya sifat takwa yang mengosongkan, menyepikan, menghilangkan syirik.
Dengan catatan tadi, ada iman menjadi mukmin, ada iktiman ilallah, mempercayakan hidupnya kepada Allah. Ini bahasa alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, yakni tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Yang kedua, yang diharamkan dalam ayat ini, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Wala taqtulu auladakum min imlakin. Ini laknya lafal wala taqtulu tadi, la nahi ya dulu litahrim. Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Jadi kalau orang takut miskin sehingga membunuh anak-anak itu, padahal Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah adalah memberikan rizki. Kami memberikan rizki kepadamu dan kepada mereka. Kenapa harus takut miskin? Nah, membunuh anak-anak karena takut miskin ini diharamkan. Kemudian yang ketiga, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi. Wala taqrabul fawahisha ma dzahara minha wa ma baton. Itu qadiyah itu. Wala taqrabul fawahisha, jangan kamu mendekati. Jangankan berbuat, mendekati saja nggak boleh. Jangan kamu mendekati perbuatan yang keji, baik perbuatan keji ini kelihatan ataupun tersembunyi. Perbuatan tersembunyi, keji yang tersembunyi, rencana untuk menghancurkan Islam misalkan, rencana untuk menghancurkan seseorang dengan coba-jabu mantra-mantranya misalkan. Itu perbuatan keji lewat yang tersembunyi dengan kekuatan sihirnya misalkan. Ini diharamkan. Wala taqrabul fawahisha ma dzahara minha wa ma baton. Perbuatan yang keji seperti apapun, baik yang zahir maupun yang tersembunyi, itu tetap diharamkan dari qadiyah wala taqrabul fawahisha ma dzahara minha wa ma baton. Kemudian yang keempat, dalam ayat ini bisa diketahui yang diharamkan oleh Allah, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Ini bahasanya wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Wala taqtulu, dan janganlah kamu membunuh an-nafsa, seseorang, jiwa, nyawa, allati haramallah, yang Allah Ta'ala telah mengharamkannya, illa bilhaq, kecuali dengan alasan yang benar. Contoh, orang itu membunuh misalkan, orang itu membunuh orang lain. Nah itu kan sanksinya, hukumannya adalah dibunuh. Apakah yang membunuh itu langsung raja? Tidak. Raja itu memerintahkan bawahannya khusus bagian untuk menjagal ya, untuk membunuh, yang disebut al-gojo. Al-gojo ini tidak mendapatkan dosa. Al-gojo ini istilahnya hanya menunaikan tugas. Keputusan hukum, keputusan pemerintah bahwa orang ini harus dibunuh, berarti itu kan sudah keputusan yang memang orang ini sudah merugikan umat Islam, merugikan negara, merugikan orang lain, yang satu-satunya hukum harus dibunuh. Berarti membunuh orang ini yang dimaksud wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq ini. Illa bilhaqi, kecuali dengan alasan yang benar. Membunuh orang, seorang al-gojo membunuh tahanan yang harus dibunuh, itu tidak berdosa. Itu tidak berdosa karena alasannya ini bahasa wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Jangan kamu membunuh seseorang yang Allah Ta'ala haramkan. Maksudnya Allah Ta'ala haramkan bagaimana?
orang tidak punya salah apa-apa, tidak menyalahi aturan Al-Quran, tidak menyalahi aturan Al-Hadits, tidak menyalahi aturan pemerintahan, tidak menyalahi aturan kemanusiaan, kok dibunuh? Lah ini yang membunuh dosa. Tapi kalau illa bil haq, kecuali orang ini boleh dibunuh dengan catatan karena punya alasan yang benar. Contoh tadi seperti orang ini telah membunuh orang lain, merugikan negara, merugikan umat Islam, merugikan orang lain. Ini memang harus dibunuh. Berarti pemahaman illa bil haqqi ini, seorang algojo membunuh tahanan yang harus dibunuh hasil keputusan pemerintah, hasil keputusan sidang, ya algojo hanya menjalankan tugas. Seorang yang menjalankan tugas dari pemerintah itu tidak salah. Karena pemerintah ini tujuan utamanya adalah li'ila'i kalimatillah, untuk mengangkat kalimat Allah, untuk meninggikan, untuk mengangkat martabat kalimat Allah supaya tidak diinjak-injak. Jadi seorang algojo mempunyai tugas yang seperti itu tidak ada dosa karena menjalankan tugas. Ketika kita punya tugas, yang tugas itu tugas dari hasil keputusan pemerintah yang tidak menyimpang aturan Al-Quran, tidak menyimpang aturan Al-Hadits, tidak menyimpang aturan Al-Ijma, dan tidak menyimpang aturan Al-Qiyas, maka pelaku pembunuhan yang atau pelaku pembunuhan yang disebut algojo ini membunuh orang yang memang harus dibunuh, tidak terjadi yang namanya dosa. Nah ini Allah Ta'ala menutup ayat ini dengan dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Dalam qadiyahnya dengan sesuatu sebab yang benar, demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya. Ini dzalikum wassakum bihi, demikian itu wassakum bihi, yang diperintahkan oleh Tuhanmu, ya, yang diperintahkan oleh Tuhanmu, la'allakum, supaya kamu ta'qilun, mampu memahami. Berarti yang diutamakan dalam ayat ini perlu kita pahami menggunakan akal. Kalau kita memahami ada 4 yang diharamkan oleh Allah dalam ayat ini, intinya kita harus betul-betul bisa memilah dan memilih. Yakni kita jangan gampang membunuh orang. Jangan gampang kita memutuskan bahwa orang ini harus dibunuh. Tapi kita harus gunakan akal dulu. Kita harus meneliti dulu. Nah, kita menggunakan akal ini untuk apa? Akal ini adalah untuk menemukan segala sesuatu yang dioperasikan oleh nafsu. Jadi nafsunya yang menemukan. Seorang raja, seorang presiden, seorang yang punya hak untuk memberikan keputusan hukum, itu tidak mudah. Ketok palu itu tidak mudah, harus dipikir dulu maslahat dan manfaatnya. Ini bahasa la'allakum ta'qilun loh maksudnya. La'allakum ta'qilun, mestinya kamu betul-betul menggunakan akal. Karena al-aqlu nurun ruhaniyun tudriku bihin nafsul ulumad daruriyata wan nadhuriyata. Akal sebagai alat penemu bagi nafsu. Ketika nafsu menemukan sesuatu, maka alat itulah yang dijadikan untuk menemukannya. Nah, kalau nafsunya nafsu negatif, maka akal ini dioperasikan oleh nafsu yang negatif, maka keputusannya negatif pula. Itu otomatis menyalahi. Sehingga isyarat dari dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun, ketika kita mau memutuskan membunuh seseorang yang salah, menyalahi hukum ini, maka kita harus cari dulu datanya. Ini benar enggak, betul-betul orang ini memang gambaran keputusan hukumnya harus dibunuh apa tidak. Jadi ini bahasa
La'allakum taqilun, kita harus menggunakan akal sebaik mungkin, kita harus menggunakan akal sebersih mungkin, artinya akal yang dioperasikan oleh nafsu mulhimah taqwa lawamah mutmainnah radiyah mardiyah dan kamilah. Supaya apa? Supaya kita tidak merugikan orang lain, membunuh orang yang bersifat menghilangkan kejahatan, menghilangkan keburukan, menghilangkan pengaruh jahat kepada yang lain dengan keputusan hukum dari pemerintahan itu tidak dosa. Simpulannya, seorang algojo membunuh tahanan atau pesakitan yang harus dibunuh dengan keputusan pemerintah itu tetap tidak punya dosa. Nah, karena itu menjalani tugas dari pemerintah. Saya kira itu, Ustaz. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, banyak sekali manfaat yang dapat diambil. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama Pak Kiai sudah hadir. Dan semoga sehat-sehat selalu Pak Kiai. Saya dan Pak Kiai pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.